Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjabarkan teori tentang produk domestik bruto atau PDB atau juga dikenal dengan gross domestic product atau BDP. Ya, pertama, apa sih produk domestik bruto? Ya, jadi produk domestik bruto itu menghitung hasil produksi suatu perekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksi tersebut. Semua faktor produksi yang beroperasi dalam perekonomian tersebut, outputnya diperhitungkan dalam PDB. Akibatnya, PDB kurang memberikan gambaran tentang berapa sebenarnya output yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik perekonomian domestik. Jadi, semua hasil atau semua hasil produksi yang ada di negara tersebut dihitung semuanya ke dalam PDB, gitu ya. Tidak memilah-milah apakah ini hasil domestik atau ini hasil dari luar, gitu ya, yang bukan domestik. Next, ada 3 cara perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada metode output atau dikenal dengan metode produksi, yang kedua ada metode pendapatan, dan yang ketiga ada metode pengeluaran. Jadi masing-masing cara atau metode melihat pendapatan nasional dari sudut pandang yang berbeda, tetapi hasilnya saling melengkapi antara satu metode dengan metode lainnya. Oke, yang pertama kita bahas metode output atau metode produksi. Menurut metode ini, jadi PDB adalah total output atau total produksi yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Cara perhitungannya dalam praktiknya dengan membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi atau dikenal dengan industrial origin. Ya. Jumlah output masing-masing sektor merupakan jumlah output seluruh perekonomian. Ya saja, kemungkinan bahwa output yang dihasilkan suatu sektor perekonomian berasal dari output sektor lain atau bisa juga merupakan input bagi sektor ekonomi yang lain lagi, ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya, cara perhitungan metode ini memungkinkan output yang dihasilkan oleh suatu perekonomian berasal dari output sektor lain. Ya, next. Nah, jadi bisa dikatakan ya, kemungkinan terjadi double counting atau perhitungan ganda, bahkan multiple counting ya. Akibatnya, angka PDB bisa menggelembung beberapa kali lipat dari angka yang sebenarnya. Untuk menghindari hal di atas, maka dalam perhitungan PDB dengan metode produksi yang dijumlahkan adalah nilai tambah atau value added untuk masing-masing sektor ya. Lalu apa sih value added? Value added adalah selisih antara nilai output dengan nilai input lainnya. Contoh ini, value added itu ketika masih dalam bentuk kayu gelondongan, harganya kan belum seberapa, tapi ketika kayu tersebut kita buat menjadi meja, anggaplah harganya kan naik lagi. Ternyata dari meja kita buat lagi kayu itu menjadi misal barang antik, itu juga harganya lebih mahal lagi. Itu yang dimaksud adanya value added atau nilai tambah dari suatu produk. Ya sama lah ketika kalian punya suatu produk, misal handphone, kalian kasih value added-nya berupa kamera yang lebih baik, sensor, fingerprint, flash on unlock gitu dan lain-lain, itu kan menjadi nilai tambah untuk produk tersebut, yang pastinya nilai tambah tersebut membuat suatu produk harganya jauh lebih mahal. Oke, selanjutnya kita masih ke metode produksi. Untuk mencari di sini rumusnya adalah NT sama dengan NO dikurangi NI. Jadi untuk mencari nilai tambah caranya gimana? Kalian tinggal mengurangi nilai output dengan nilai input. Nah, dari persamaan di atas sebenarnya dapat dikatakan bahwa proses produksi merupakan proses menciptakan atau meningkatkan nilai tambah. Jadi aktivitas produksi yang baik adalah aktivitas yang menghasilkan nilai tambah lebih dari 0 ya. Dengan demikian misalnya PDB adalah PDB itu mulai dari sigma I pangkat N ya, dimana I sama dengan 1 dikali dengan nilai tambah. I itu adalah sektor produksi ke 1, 2, 3 dan selanjutnya, tergantung N itu sampai berapa. Nah, di sini ada contoh perhitungannya.
Kalian silakan perhatikan tabel yang ada di layar laptop kalian masing-masing atau layar smartphone ya. Itu ada mulai dari sektor produksi. Nah, di sini sektor produksi itu dicontohkan adalah kapas. Nah, kapas itu mempunyai nilai output sebesar 300. Ini ketika masih dalam bentuk kapas, nilainya hanya 300. Dan nilai inputnya belum ada, nilai tambahnya sesuai dengan nilai output 300 ya. Ketika menjadi sektor produksi lain, contoh dari pertanian tadi kan kapas, lalu ke sektor produksi lain kan pabrik benang, berarti dari kapas menjadi benang, itu nilai outputnya 400, nilai inputnya tadi kan nilai outputnya 400, inputnya tadi dari kapas harganya berapa? 300. Nah, berarti terjadi nilai tambah dong dari kapas ke benang. Berapa nilai tambahnya? Kalian tinggal kurangin nih, 400 dikurangi 300, jadi ada nilai tambah sebesar 100 ya. Selanjutnya dari benang ke pabrik tekstil, sektor produksi lain dong, pindah ke sektor tekstil. Nah, nilai outputnya bertambah nih dari 400 ke 600. Nah, nilai inputnya kan tadi 400, jadi 600 dikurangi 400 berarti terjadi nilai tambah sebesar 200. Selanjutnya dari tekstil kita naik lagi ke sektor produksi garmen dengan nilai output 800 dari nilai input sebesar 600. Tadi kan di tekstil harganya kan outputnya 600 ya. Ini nilai tambahnya 800 dikurangi 600, kebetulan masih sama-sama 200 ya. Next, dari garmen ke perdagangan dalam bentuk pakaian. Di sini digambarkan sudah dalam bentuk pakaian jadi ya yang saya pakai. Nilai outputnya itu 1000. Nah, nilai inputnya tadi 800, berarti 1000 dikurangi 800 ketemu 200. Kebetulan nilai tambahnya untuk bagian bawah sama-sama di angka 200. Jadi kita tinggal tambahkan nih nilai output, kita tambahkan 3100, nilai tambah atau value edit ini sebesar 1000. Jadi dari tabel di samping menunjukkan bahwa perekonomian Astina yang sangat sederhana karena hasilnya terdiri hanya dari 5 sektor. Jadi anggaplah di negara Astina itu hanya ada 5 sektor. Jadi di negara tersebut hanya ada sektor pertanian, sektor pabrik benang, tekstil, garmen, sama perdagangan dalam bentuk pakaian ya. Nah, hasil dari pertanian sampai ke perdagangan, hasil produksi perekonomian tersebut sebenarnya merupakan proses pengolahan lebih lanjut dari kapas. Tersebut dibeli oleh pabrik benang untuk kemudian diolah sampai nanti akhirnya menjadi pakaian ya. Nah, akhirnya sektor perdagangan kan tadi menjual dalam bentuk pakaian atau pemakai akhir. Kalian bisa lihat perjalanannya dari output 300 sampai ke 1000. Itu berarti kan ada perjalanan ya, yang setiap perjalanan itu memberikan value edit. Oke. Saya lanjutkan ke masih metode produksi juga ya. Lanjutan dari tabel yang tadi kalian lihat. Bila tidak berhati-hati, kita akan mengatakan bahwa nilai produksi total perekonomian Astina di tahun 2000 adalah sama dengan nilai output total masing-masing sektor, yaitu 3100, dari mana dari 300 ditambah 400 ditambah 600 ditambah 800 ditambah 1000. Padahal nilai output perekonomian Astina sebenarnya adalah 1000. Mengapa kita tidak boleh menjumlahkan nilai output masing-masing sektor? Mengapa? Ya, jawabannya karena menyebabkan perhitungan ganda. Ya, tadi yang dibilang terjadi perhitungan ganda atau multiple accounting, ada juga tadi apa? Kalau kita bahas tadi di atas ya, ada perhitungan ganda yang membuat nanti pendapatannya menggelembung. Gitu. Next, kita lanjutkan. Nah, misalnya nilai output pabrik benang yang besarnya 400, sebesar 300 merupakan hasil dari sektor pertanian kapas ya. Juga hasil produksi sektor pabrik tekstil sebesar 600.
menggunakan input yang merupakan output pabrik benang senilai 400. Padahal pabrik benang untuk menghasilkan output senilai 400 dia kan harus membeli dulu tadi dari pabrik kapas senilai 300. Nah, itu yang dinamakan dengan input antara. Jadi dari benang ke dari kapas ke benang itu ada input antara, yaitu berupa kapas yang kita beli dengan harga 300 lalu kita jual dengan harga 400. Jadi terjadi nilai value added sebesar 100. Untuk menghindari perhitungan ganda, maka nilai PDB dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah masing-masing sektor produksi. Karena itu, perhitungan PDB yang sebenarnya adalah untuk menghitung PDB tahun 2000, masih menggunakan rumus yang tadi ya, sigma I pangkat N kali NT sama dengan 300 tambah 100 tambah 200 tambah 200 dan tambah 200 ketemulah 1000. Jadi, angka PDB 2000 adalah sama dengan angka nilai jual output sektor perdagangan pakaian karena telah terjadi proses akumulasi nilai tambah. Jadi hasilnya tadi PDB-nya sama dengan 1000. Oke, sampai sini sudah paham? Oke, kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke tabel. Nah, ini adalah contoh perhitungan PDB tahun 2000. Kalian bisa lihat di sini dari angka 1 sampai 17 ya. Itu menghitung produk domestik bruto, kalian tinggal menjumlahkan yang memang harus dijumlahkan atau mengurangi bila ada yang harus dikurang. Jadi di sini contohnya kalian bisa lihat komponennya apa aja gitu ya, mulai dari pertanian. Kebetulan di negara ini yang buat contoh itu ada banyak sekali sektor, mulai dari pertanian, perdagangan, terus ada industri lain gitu ya, terus ada pengolahan air, ada perdagangan besar, ada jasa, mulai jasa pendidikan, kesehatan, jasa lainnya, ada administrasi, real estate. Itu semuanya dijumlahkan, ketemulah 14 juta sekian gitu ya. Oke, yang kedua adalah metode pendapatan atau dikenal dengan income approach. Ini untuk metode pendapatan memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atau faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Hubungan antara tingkat output dengan faktor-faktor produksi yang digunakan digambarkan dalam fungsi sederhana. Contoh, Q output sama dengan fungsi dari L tenaga kerja, terus ada K yaitu barang modal, U uang atau finansial, dan kemampuan entrepreneur atau kewirausahaan. Persamaan di atas menunjukkan bahwa untuk memproduksi output dibutuhkan input berupa tenaga kerja, barang modal, dan uang. Jumlah tenaga kerja, barang modal, dan uang yang banyak tidak akan menghasilkan apa-apa jika tidak ada kemampuan entrepreneur. Jadi kemampuan entrepreneur ini adalah kemampuan dan keberanian mengkombinasikan tenaga kerja, barang modal, dan uang untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka yang memiliki kemampuan entrepreneur ini dikenal dengan pengusaha. Itulah kenapa untuk entrepreneur di suatu negara itu dia bagian dari penyumbang perekonomian ya, atau penggerak perekonomian. Oke, selanjutnya. Jadi di sini balas jasa untuk tenaga kerja adalah dikenal dengan upah atau gaji. Balas jasa untuk barang modal dikenal dengan pendapatan sewa. Balas jasa untuk pemilik uang atau aset finansial dikenal dengan pendapatan bunga. Balas jasa untuk pengusaha dinamakan keuntungan. Total balas jasa adalah seluruh faktor produksi tersebut dikenal dengan pendapatan nasional atau PN. Oke, rumus mencari pendapatan nasional ialah kita menambahkan W ditambah I ditambah R ditambah I. W ialah upah atau gaji, R pendapatan sewa, I pendapatan bunga, P adalah keuntungan. Oke. Menurut metode selanjutnya, ini saya rasa kalian sudah paham. Contoh perhitungannya nanti kita akan bahas di video selain ini.
Oke, kita ke metode ketiga, yaitu metode pengeluaran. Menurut metode pengeluaran, nilai PDB merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Menurut metode ini, ada beberapa jenis pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian. Pertama adalah konsumsi rumah tangga atau household consumption. Yang kedua adalah konsumsi pemerintah, dikenal dengan government consumption. Yang ketiga adalah pengeluaran investasi atau investment expenditure. Yang keempat ada ekspor neto atau dikenal dengan net export. Oke. Yang pertama kita bahas adalah konsumsi rumah tangga. Oke. Konsumsi rumah tangga di sini ada pengeluaran sektor rumah tangga dipakai untuk konsumsi akhir, baik barang atau jasa yang habis pakai dalam tempo setahun atau kurang atau dikenal dengan durable goods, maupun barang yang dapat dipakai lebih dari setahun atau non-durable goods. Oke. Untuk contoh yang pertama, konsumsi rumah tangga misalnya kita membeli kendaraan, membeli barang-barang konsumsi lah, kendaraan, bisa properti, atau barang yang kurang dari setahun mungkin kayak seperti pakaian, makanan, gitu kan, terus lain-lain lah. Saya yakin kalian bisa mencari contoh dari konsumsi rumah tangga karena kalian juga bagian dari pelaku konsumsi rumah tangga. Oke, yang kedua ada konsumsi pemerintah yang termasuk dalam perhitungan government consumption, ya, ialah pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa akhir, ya. Sedangkan pengeluaran untuk tunjangan sosial tidak masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah. Jadi yang masuk ialah hanya pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa akhir. Contohnya ya, ketika sekarang sedang pandemi, kan kita membeli kemarin ya beberapa bulan yang lalu ya, kita kan membeli seperti alat-alat rapid test, alat-alat untuk swab gitu ya, terus APD kita, dan obat-obatan, ya, itu kan bagian dari konsumsi pemerintah. Ya, itulah sebabnya dalam data statistik PDB, pengeluaran konsumsi pemerintah nilainya lebih kecil daripada pengeluaran yang tertera dalam anggaran pemerintah. Dalam kurung ini sisi pengeluaran anggaran negara. Biasanya dilihat pengeluaran pemerintah itu jauh lebih kecil karena kalau untuk tunjangan sosial dan lain kan tidak masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah. Ini yang membuat konsumsi pemerintah terlihat lebih kecil. Oke. Selanjutnya, nah ini tadi pembentukan modal tetap domestic bruto atau investment expenditure. Ini biasanya disingkat dengan PMTDB ya, merupakan pengeluaran sektor dunia usaha. Pengeluaran ini dilakukan untuk memelihara dan memperbaiki kemampuan menciptakan atau meningkatkan nilai tambah, termasuk dalam PMTDB adalah perubahan stok, baik berupa barang jadi maupun barang setengah jadi. Untuk mengetahui berapa potensi produksi, akan lebih akurat bila yang dihitung adalah investasi neto atau net investment, yaitu investasi bruto dikurangi penyusutan. Perhitungan PMTDB ini menunjukkan bahwa pendekatan pengeluaran lebih mempertimbangkan barang-barang modal yang baru atau newly capital goods, ya. Barang-barang modal tersebut merupakan output baru, karena itu harus dimasukkan dalam perhitungan PDB. Oke, next, yang keempat adalah ekspor neto atau net export. Oke, yang dimaksud dengan ekspor bersih apa? Yaitu selisih antara nilai ekspor dengan impor. Ekspor neto yang positif menunjukkan bahwa ekspor lebih besar daripada impor. Jadi ketika hasilnya positif berarti kita lebih banyak ekspor dibanding impor. Tapi ketika hasilnya negatif berarti kita impornya lebih banyak dibandingkan ekspor. Di sini begitu juga sebaliknya, perhitungan ekspor neto dilakukan bila perekonomian melakukan transaksi dengan perekonomian lain atau dunia. Ya, seperti kita tahu ya, namanya setiap negara pasti punya
saling ketergantungan, ada ekspor dan ada impor. Oke, nilai PDB berdasarkan metode pengeluaran adalah nilai total 5 jenis pengeluaran tersebut. Di mana untuk mencari PDB ialah kita menambahkan C, konsumsi rumah tangga ditambah dengan G, konsumsi pemerintah ditambah dengan I, PMTDB, terus ditambah dengan ekspor dikurangi dengan impor. Nah, contohnya nih, metode pengeluaran. Ini adalah tabel contoh PDB Indonesia tahun 2018 menurut metode pengeluaran. Ini contoh PDB negara kita yang kita hitung dengan metode pengeluaran. Nah, di sini mulai dari kita lihat ada PDB pengeluarannya, ada pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi NPRT ya, ada konsumsi pemerintah, PMDTB, PMTDB ya. Terus ada perubahan inventory, ekspor barang dan jasa, terus dikurangi impor barang dan jasa. Yang 1 sampai 6 kalian tambah, lalu kalian kurangi dengan poin nomor 7 yaitu impor. Hasilnya adalah total PDB tahun tersebut yaitu 14.357.357,50. Ini dalam miliar rupiah ya. Nah, sumbernya dari BPS tahun 2019. Nah, ini belum final, kita harus menghitung ekspor bersihnya. Jadi, dari tabel di atas adalah data pendapatan nasional tahun 2018 berdasarkan struktur pengeluaran. Dari data tersebut terlihat bahwa porsi pengeluaran terbesar adalah untuk konsumsi rumah tangga. Porsi pengeluaran lain yang relatif besar adalah PMTDB ya, nasi bruto tadi. Data ekspor bersih menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia merupakan perekonomian terbuka yang melakukan transaksi ekspor impor dengan perekonomian dunia atau global. Jadi untuk mengetahui berapa ekspor bersihnya, kita kurangi ekspor dengan impor. Dan hasilnya minus 161.768,14. Angka negatif menunjukkan ekspor barang dan jasa tahun 2018 lebih kecil sebesar 161.768,14 miliar daripada impor barang dan jasa. Berarti pada tahun tersebut kita lebih banyak impor dibandingkan dengan ekspor. Oke. Sampai di sini saya rasa mungkin kalian sudah paham. Untuk selanjutnya saya akan memberikan latihan soal, hitungan, dan video bagaimana menghitung pendapatan nasional melalui 3 metode. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap untuk tetap rajin mengikuti perkuliahan online. Sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.